Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Allahumma aftahna qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Baik, para teman sekalian yang semoga dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita sudah bahkan hampir melewati 2/3 dari bulan suci Ramadan. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini itu kemudian menjadi eh, amal kebaikan, ya, menjadi sebab kita kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman sekalian, wa Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita kemarin tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika baru saja membantu dua orang wanita. Ketika selesai membantu dua orang wanita ini, Nabi Musa alaihissalam itu lalu berdoa, ya. Dan kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana kekuatan dari sebuah doa, ya. Nabi Musa alaihissalam dalam setiap waktu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ternyata doa inilah menjadi petunjuk bagaimana menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak lagi petunjuk yang bisa kemudian kita pegang. Maka ini pelajaran berharga untuk kita khususnya di bulan suci Ramadan ini bagaimana memperbanyak berdoa karena setiap doa insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, mintalah kepadaku apapun itu. Astajib lakum. Niscaya saya akan menjawab semua doa hambaku. Maka kita sebagai seorang muslim, orang beriman, jangan pernah kemudian putus asa dalam berdoa. Ya. Bahkan mungkin doa kita ada yang tidak mesti kita lihat hari ini, tidak bisa kemudian langsung terjawab. Ya, mungkin dia butuh waktu beberapa tahun bahkan. Tapi di sini menunjukkan bahwa doa itu eh, ada adab, ya, disertai dengan kesabaran yang tinggi, ya, agar kita kemudian bisa mendapatkan apa yang kita doakan. Ketika kita hari ini berdoa, misalnya dalam kelapangan rezeki, meskipun kenyataannya kita belum langsung mendapat dijawab doanya, maka jangan kemudian muncul rasa bahwa kita tidak percaya dengan keajaiban yang Allah berikan, kita tidak percaya bahwa Allah menjawab doa kita. Mungkin Allah menyimpannya dan akan memberikan kepada kita di saat waktu yang tepat, ya. Ketika kita berdoa misalnya tentang bagaimana ingin mendapatkan jodoh, pasangan yang baik, hari ini mungkin jodoh itu belum datang. Kalau kita sebagai laki-laki, kita sudah melamar ke sana kemari, tapi mungkin belum ada yang cocok, belum ada yang dijodohkan, maka jangan kemudian berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu pula ketika kita sebagai seorang perempuan sudah berdoa, ya Allah, sudah kencang doanya, semoga mendapatkan pasangan. Meskipun hari ini sampai hari ini belum ada yang datang melamar satupun, itu bukan berarti doa kita belum dikabulkan. Ya, boleh jadi ini hanya persoalan waktu. Ya, waktu yang akan menjawab semuanya bahwa Allah Maha Adil dalam memberikan atau menjawab setiap doa hambanya. Maka kita berharap bahwa jadikanlah doa kita bukan sekedar sebagai pemenuhan keinginan, tapi kebutuhan yang senantiasa harus kita lakukan. Ya, kita setiap hari berdoa dalam sholat, ya, dalam zikir-zikir kita, ya, mungkin dalam sujud-sujud kita. Maka itu menunjukkan bahwa kita berharap, ya, tidak pernah kemudian berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berputus asa itu hanyalah orang kafir. Ya. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa, apa yang terjadi? Ya. Tanpa menunggu waktu yang lama, Allah kemudian menjawab dari doa Nabi Musa alaihissalam ketika salah seorang dari wanita yang beliau bantu
Kemudian datang. Qalat ihdahuma. Berkata salah seorang eh, di antara kedua wanita ini. Dia memberitahukan kepada ayahnya. Ya abati, ya, wahai ayahku. Ya, kalau dalam bahasa Arab yang standar itu ya abi. Tapi di sini disebut ya abati. Ini kata yang paling sastra paling tinggi, ya. Apa namanya? Tingkatan bahasanya. Istajirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Inna sesungguhnya khairu man istajarta, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, al-qawi, yaitu orang yang kuat, al-amin, dan orang yang dipercaya. Baik, teman-teman sekalian, warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini di ayat 26 surah Al-Qasas, ayat yang sangat pendek, tapi memuat kaidah yang luar biasa dalam agama kita. Ya. Yang pertama adalah tentang ijarah. Ya, ijarah itu eh, dalam bahasa Arab bisa berarti sewa menyewa, ya, bisa berarti hubungan transaksi dalam perdagangan, ya. Tapi lebih banyaknya itu dalam hal sewa, ya, atau menyewa. Bisa juga berarti gadai. Kalau di bank hari ini ada namanya ijaroh, ya, yang biasanya diterjemahkan dengan titipan, ya. Nah, tapi di dalam konteks ini itu adalah mempekerjakan, ya. Jadi kita menyewa orang, kemudian daripada itu kita membayar upah atas keringat yang dia lakukan, ya, itu ijarah. Dan inilah yang kita sebutkan tadi bahwa ini menjadi kaedah bolehnya kita melakukan namanya transaksi, ya, jual beli yang disebut dengan ijarah, ya, sewa menyewa, atau bisa juga diartikan tadi memberi upah gaji kepada orang yang bekerja untuk kita. Nah, hal yang lebih penting lagi dan menjadi kaedah bahwa standar dalam memilih pekerja itu adalah al-qawi al-amin. Jadi yang pertama adalah kuat, yang kedua amanah. Yang pertama adalah kuat. Apa yang dimaksud dengan kuat? Kuat di sini adalah pertama bisa berarti fisik, ya, fisik kuat, ya. Yang kedua adalah kuat dari sisi kemampuan atau keahlian. Nah, pertanyaannya dari mana perempuan ini itu mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah kuat? Ya, dia mengetahuinya ketika Nabi Musa bisa dan mampu memberikan minum kepada ternak wanita tadi. Ya, bahkan disebut di situ dalam satu riwayat ada batu yang kemudian dia angkat yang menghalangi. Ya, ini menunjukkan kekuatan. Nah, kekuatan bisa juga kita artikan sebagai tadi keahlian. Ya, bukan hanya fisik yang kuat, tapi keahlian, kemampuan. Ya, kalau bahasa harian adalah expert, orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Ya, maka pelajarannya di sini bahwa kalau kita berbicara tentang profesionalisme, maka profesionalisme itu dibangun dari dua hal. Yang pertama adalah dia kuat, ahli, ekspert dalam bidangnya. Maka kalau kita hari ini ingin menjadi profesional di bidang kita, maka kejarlah yang disebut dengan kemampuan, yaitu menguasai dalam bidang. Ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang kuliah di kampus yang identik dengan IT, ya, eh, kemudian mungkin juga identik dengan misalnya desain grafis dan seterusnya, yang jelasnya berhubungan dengan IT, maka pelajarannya bahwa kita harus berusaha bagaimana menguasai dan ahli dalam bidang kita. Ya, kalau teman-teman standarnya kuliah S1 itu 4 tahun, maka selesai S1 ini belum cukup. Ya, kalau kita ingin belajar tentang keahlian. Maka kalau diberikan kelapangan, kemampuan, maka lanjutkan kuliah kita.
lanjut S2, ya, lanjut setelah itu S3, ya. Nah, kalau kita sudah S3, itulah yang disebut standar kita menguasai. Meskipun itu baru standarnya istilahnya. Ya. Jadi kalau pernah saya dengar, ya, dosen saya mengatakan bahwa orang yang selesai S1 itu ibaratnya dia belajar tentang dasar-dasar sebuah ilmu. Kalau diibaratkan sebuah buku, dia baru membuka halaman daftar isi. Dia udah tahu, oh kalau masalah tema ini halaman segini. Ibaratnya belum masuk isinya. Maka ini sebagai motivasi untuk kita bahwa jangan merasa cukup, merasa puas, usai sekedar S1. Lanjut S2. Kalaupun kita tidak lanjut dalam pendidikan formal, kita bisa mengasahnya dengan pendidikan informal. Jadi ilmu itu tidak selamanya juga harus formal. Maksudnya tadi S1, S2, S3. Ada kalanya kita mungkin mengasah dengan jalur informal, ya, belajar itu otodidak. Yang jelasnya adalah kita harus memiliki namanya kurikulum pribadi. Ada setiap tahun yang menjadi target ilmu yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita dalami, yang ingin kita khatamkan. Karena masalah terbesar hari ini orang yang selesai S1 atau pasca sarjana itu adalah tidak ada lagi kurikulum yang memandu dia untuk belajar. Kalau kita kuliah misalnya ambil S1, misalnya jurusan IT, ketika kita masuk semester 1 itu sudah ada mata pelajarannya, mata kuliahnya. Tapi yang masalah adalah ketika kita sudah selesai, siapa yang menjadi dosen pembimbing kita? Siapa yang akan menjadi mentor kita? Ya, maka kalau kita menempuh jalur yang kedua, informal, maka itu harus dikuatkan dengan memiliki namanya kurikulum pribadi. Kita harus memiliki kurikulum pribadi. Ya, jadi setiap tahun ketika kita sudah selesai satu, kita tidak selesai dengan meninggalkan buku-buku bacaan yang dulu kita pelajari. Kita tetap melanjutkan. Apalagi sekarang kita belajar tentang IT. Saya kira IT ini berkembang. Ya, bahkan ada riset mengatakan bahwa kalau tidak salah 4 tahun ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu yang tadi, itu 60% ya atau yang masih bertahan, maksudnya ilmunya masih relevan, tapi selebihnya itu sudah tidak relevan. Ya, jadi menunjukkan bahwa ilmu seperti IT ini berkembang. Ya, makanya kalau kita tidak belajar, tidak membaca jurnal, riset terbaru, boleh jadi kita kemudian ketinggalan apa namanya ilmu yang baru. Ya, jadi ini motivasi kita bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, maka standarnya lah belajarlah apapun bidang yang kita tekuni hari ini, usahakan kita adalah orang yang ahli dalam bidang itu. Ya. Dan jangan selalu berkecil hati bahwa oh saya cuma tinggal di kampung, ya. Agajena saya cuma orang Sopeng, ya. Tinggal di apa namanya kabupaten. Sekarang ya dengan zaman yang serba terbuka, setiap orang bisa berkesempatan. Ya. Apalagi sekarang kalau masalah IT, setiap orang bisa misalnya membuat kalau sekarang podcast misalnya, channel dan seterusnya. Itu menunjukkan persaingan itu sekarang udah tidak lagi melihat teritori, ya. Tapi orang memiliki kesempatan yang sama. Maka jangan berkecil hati. Oh, saya cuma tinggal di kampung dan seterusnya. Setiap orang memiliki waktu dan kesempatan yang sama. Ya, tinggal kita bagaimana mengupgrade skill kita, ya, kapasitas kita untuk bisa menjadi orang di atas rata-rata. Ya, maka ini sebagai motivasi untuk teman-teman sekalian, coba kita kemudian belajar ya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya menguasai satu bidang. Kita ahli dalam bidang itu. Kalau perlu, kita yang menjadi rujukan. Nah, sebelum kita menjadi ahli dalam bidang itu, ada satu kaidah yang perlu kita ketahui. Apa itu? Learn from the best. Belajarlah dari yang terbaik. Jadi kalau hari ini kita ingin menjadi ahli dalam suatu bidang, rumus pertamanya apa? Datangi, belajarlah ke orang yang ahli dalam bidang itu. Ya, nggak mungkin kita menjadi ahli sementara kita nggak belajar ke orang yang ahli. Ya, sama juga ketika kita ingin misalnya ahli dalam agama, maka kita harus belajar dengan ustadz atau kiai, guru, syekh, yang memang juga ahli. Ya, ini namanya membangun sanad keilmuan atau bahasa lainnya adalah
bagaimana kita membangun otoritas. Ya, otoritas. Sehingga dalam keilmuan tertentu, kitalah yang menjadi ahli dalam bidang itu. Yang kedua adalah al-amin. Ya. Amin inilah yang kita kenal dengan kata amanah. Jadi orang yang memiliki kompetensi, expert dalam bidang saja belum cukup. Dia harus mengumpulkan yang kedua yaitu sifat amanah. Ya. Apa itu sifat amanah? Sifat amanah adalah orang yang punya reputasi. Ya. Dia punya eh, semangat bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tapi bertanggung jawab di hadapan Robnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya kalau tadi kompetensi ini berkaitan tentang keahlian kita di hadapan manusia, maka amanah ini adalah kemampuan kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika kita ini memiliki sifat amanah, bisa dipercaya, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi begitu pula di hadapan manusia. Kalau orang dia amanah, punya keimanan, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia juga akan bersifat demikian di hadapan manusia. Nah, kemudian yang menarik dari ayat ini juga adalah ada kata ajir, ya tadi ijarah ajir, ya. Dalam satu pendapat ulama kita disebut bahwa ini juga menjadi standar ketika kita ingin memilih pemimpin. Ya, kalau ini tadi konteksnya dalam memilih pekerja, maka ini juga bisa menjadi standar dalam memilih pemimpin. Sehingga ulama kita sering mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah ajirul ummah. Ya, ajir yang bisa kita artikan pelayan umat. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, ibaratnya kita ini adalah pemimpin apa pelayan umat. Ya. Maka kalau kita ingin menjadi pelayan umat, maka kita juga harus memiliki dua hal ini. Yang pertama kuat, yang kedua amanah. Kita nggak tahu kalau di antara teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ada yang kemudian di suatu hari ingin mengambil kontribusi menjadi pemimpin. Entah itu dia menjadi seorang ketua jurusan di kampus, ingin menjadi rektor misalnya, atau ingin menjadi kepala dinas, ya, ingin menjadi bupati, ingin menjadi gubernur, presiden bahkan, maka milikilah dua hal ini, ya, yaitu punya kekuatan, ya, kuat dalam fisik dan yang kedua adalah kuat dalam intelektual, kuat dalam hal berpikir, terutama dalam mengambil kebijakan yang strategis karena pemimpin itu harus kuat memberikan solusi kepada umat, melayani umat yang kita sebut tadi ajirul ummah. Yang kemudian yang kedua juga adalah amanah. Ya, orang yang kemudian mampu menunaikan ya amanah kepemimpinannya itu dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata karena dia kuat, cerdas, lantas kemudian tidak amanah. Ya, dua hal ini harus digabungkan. Ya. Jadi ini adalah standar ketika kita kemudian ingin berkontribusi, entah itu menjadi pemimpin tadi, entah kita ingin menjadi bekerja sama dengan orang lain. Dan ini juga bisa menjadi standar bagi kita ketika suatu hari kita menjadi seorang CEO, seorang yang memiliki usaha dan ingin merekrut karyawan, maka rekrutlah karyawan itu dengan mengamalkan kisah Nabi Musa ini. Boleh jadi ketika kita membuka rekrutmen karyawan, yang mendaftar banyak. Ada yang pendidikannya luar biasa, S1-nya, S2-nya. Ya, bahkan mungkin dia punya pengalaman kerja yang banyak. Maka kita jangan kemudian hanya melihat dari sisi tadi kompetensi. Ya, lihat juga dari sisi amanah. Ya, kalau kita ingin merekrut karyawan, rekrutlah orang yang kuat tadi. Ya, memang dia punya keahlian, kompetensinya. Dan yang kedua, lah, dia orang yang amanah. Nah, orang amanah ini dari mana perempuan di kisah Nabi Musa ini mengetahui bahwa Nabi Musa itu amanah? Dari ketika Nabi Musa sejak membantunya itu kemudian tidak melakukan hal-hal di luar kendali. Ya, dia tetap menjaga adab. Berarti dia orangnya amanah. Ya, orangnya amanah. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tadi berkaitan tentang bahwa
Dari kita merekrut karyawan, pekerja, itu sampai standar kita dalam memilih pemimpin. Ya, karena pemimpin itu seyogyanya adalah pelayan umat. Ya, dan dia harus memiliki dua hal ini, kuat dan juga amanah. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil di sini bahwa kekuatan tanpa kejujuran itu adalah ancaman. Dan kejujuran tanpa kekuatan itu adalah beban. Maka jadilah kita sebagai seorang pemimpin yang mampu memikul tanggung jawab sekaligus menjaga kepercayaan. Ya, jadi kita nggak butuh orang yang hanya kuat, ya, tapi kemudian dia tidak amanah. Dan sebaliknya, ada orang yang amanah, tapi dia sesungguhnya tidak memiliki kekuatan. Ya, kita bisa melihat ada sahabat Nabi yang kemudian kata Nabi, Innaka dhaif. Kata Nabi, kamu nggak cocok jadi pemimpin. Kami itu lemah. Padahal sahabat ini kurang apa coba? Kurang soleh. Ya, dia rajin sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi kata Nabi, kamu nggak cocok jadi pemimpin. Bukan karena dia nggak soleh, tapi karena dia doif, lemah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita kadang-kala melihat kalau ada orang yang misalnya sudah rajin sholat, ya tiba-tiba ketika akan kampanye, oh dia rajin ke masjid, pakai jubah misalnya, pakai kopiah, kalau dia perempuan dia tiba-tiba pakai kerudung, kita lantas mengatakan kayaknya ini cocok jadi pemimpin. Hanya karena melihat tadi. Sekali lagi itu bukan standar satu-satunya. Kita harus melihat dia layak nggak menerima amanah itu. Dia kuat nggak? Ya, jangan sampai kemudian ketika jadi pemimpin ternyata dia tidak kuat. Dia lemah dalam manajemen. Dia lemah dalam hal birokrasi misalnya. Dia lemah dalam berpikir strategis. Itu sesungguhnya belum layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Jadi dua ini harus kita kumpulkan. Orang yang kuat sekaligus orang yang kita percaya. Kalau kekuatan ini berkaitan hubungan dia dengan manusia. Adapun aman ini berkaitan tentang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban kalau Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa di sini bahwa dunia itu tidak kekurangan orang yang pintar, tapi dia kekurangan orang yang cakap yang memiliki rasa takut kepada Robnya. Ya. Ya, kalau kita mau cari sekarang siapa orang yang pintar? Oh banyak, tapi belum tentu dia kemudian memiliki rasa takut. Ya, sehingga dia punya amanah kepada kita. Ya, dan ini dibarengi karena memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kompetensi itu membawa kita ke puncak. Tapi integritaslah yang membuat kita ini menjaga untuk tetap di sana. Dan ini yang kita lihat dari Rasulullah SAW. Sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau dipersiapkan sebagai orang yang paling amanah. Makanya digelari sebagai Al-Amin. Dulu orang-orang Arab di Mekah, ketika mereka bertanya di mana rumah Muhammad, mereka langsung tanpa ragu mengatakan, oh Al-Amin, oh orang yang dipercaya itu. Jadi sebelum beliau jadi nabi, beliau sudah viral dan terkenal bahwa dialah orang yang paling dipercaya. Tidak sekalipun Rasulullah SAW itu pernah berdusta dalam hidupnya, dalam terdakwanya. Jadi itu Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW itu sudah memegang sifat amanah, yang kedua adalah dipersiapkan dalam hal kematangan pengetahuan. Ya, kematangan pengetahuan. Makanya kemudian Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi nabi, itu menunggu sampai usia 40 tahun. Karena ini berkaitan tentang kematangan pengetahuan. Ya, baik itu dari aspek intelektual, ya, psikis, emosional, begitu pula akhlak, ya, dan juga fisiknya. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa di sini bahwa integritas itu adalah harga mati. Namun kapasitas adalah syarat posisi. Tanpa kekuatan, niat baik hanya akan menjadi janji-janji yang tak kunjung terwujud. Ya, kalau kita hanya memiliki niat baik, oh saya pengen memperbaiki tempat saya, pilihlah saya sebagai pemimpin. Itu tidak bisa terwujud kalau kita tidak memiliki kekuatan. Makanya pemimpin itu harus kuat. Ya, bagaimana dia memanage orang banyak, bagaimana dia menerima masukan, ya, kritikan, bagaimana dia berpikir strategis dan bukan untuk teknis. Maka kembali tadi bahwa pemimpin ini
mesti memiliki dua hal tadi. Ya, begitu pula ketika kita dalam hal bekerja. Nah, seorang kesatria profesional itu tidak hanya menjual keahlian tangannya. Dia ahli dalam hal ini, tapi juga menjaminkan kejujuran jiwanya. Itulah sesungguhnya mata uang yang tidak akan pernah mengalami devaluasi. Ya, ini berkaitan tentang amanah. Ya. Sering kita mendengar orang yang kemudian diberi jabatan, diberi kedudukan, atau dia menjadi pekerja suatu bidang, tapi akhirnya jatuh dalam hal amanah. Jadi amanah ini tidak bisa kemudian kita anggap sebelah mata. Ya. Betapa banyak orang yang kemudian hancur karirnya karena dia tidak amanah. Dan berapa banyak ongkos yang kita keluarkan hanya untuk memastikan orang itu amanah. Ya. Coba lihat hari ini dalam bidang harus ada misalnya misalnya dalam perusahaan harus ada misalnya bagian untuk audit keuangan, ya harus ada misalnya sampai CCTV untuk orang yang bekerja tadi. Tidak lain itu untuk apa? Untuk memastikan orang yang bekerja di bawah kendali ini itu amanah. Ya, coba kalau mereka ini sudah amanah, ya tanpa harus ada tadi pun itu bisa jalan. Ya, jadi coba kita bayangkan bahwa kita mengeluarkan ongkos jauh bahkan lebih besar hanya untuk memastikan orang itu amanah. Tapi coba sebaliknya, ketika kita merekrut karyawan orang yang sudah ahli dan sudah amanah, saya yakin tanpa audit pun tadi, tanpa pengawasan pun, karena kita yakin dan percaya orangnya, insya Allah kita akan mengefisiensi anggaran yang jauh lebih besar. Meskipun ya bukan berarti juga tidak perlu ada audit keuangan, tetap harus ada, tapi kita kemudian akan merasa aman karena yang di bawah kita adalah orang yang sudah amanah. Dan untuk menentukan orang itu amanah apa enggak, ini prosesnya panjang, bukan hanya hari ini. Kita bisa melihat bagaimana track recordnya, rekam jejaknya di masa lalu. Apakah dia pernah menyelewengkan apa namanya amanah. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, profesionalisme. Itu bukan sekedar tentang seberapa ahli tanganmu bekerja, melainkan seberapa teguh hatimu menjaga janji. Ya, ini juga berkaitan tentang janji. Ya, Al-Qawi dan Al-Amin itu adalah identitas mutlak bagi pemimpin yang ingin reputasinya melampaui usianya. Ya, jadi makanya sekali lagi, reputasi itu jauh lebih mahal dari sekedar harta dunia yang kita dapatkan. Maka jangan kemudian menyia-nyiakan ketika kita sudah diberi amanah. Ya, kerjakan dengan baik. Ya. Nah, kesatria profesional sejati itu lahir integrasi antara kapasitas teknis al-qawi dan keteguhan moral al-amin. Karena kompetensi tanpa integritas adalah awal dari pengkhianatan. Sedangkan integritas tanpa kompetensi itu hanya berujung pada ketidakberdayaan. Ya, jadi dua-duanya ini harus seimbang. Maka ini bisa kita lihat dari sejarah para khalifah terdahulu itu adalah orang-orang yang kuat sekaligus juga orang yang mana ya mereka kuat mampu menjalankan ya dan sekaligus mereka juga adalah orang yang paling bisa dipercaya. Maka pelajaran terpenting juga di sini bahwa jangan membangun tim di atas pondasi yang pincang. Kekuatan tanpa amanah menciptakan predator, sementara amanah tanpa kekuatan hanya melahirkan beban. Standar rekrutmen langit mewajibkan jiwa yang tangguh, memikul beban, sekaligus jujur menjaga kepercayaan. Ya, ini yang kita sebutkan tadi bahwa kalau kita ingin merekrut apapun itu, karyawan, ya, pekerja, atau ketika kita ingin menerima lamaran seorang laki-laki, atau kita ingin meminang seorang perempuan, lihat juga ini. Terutama juga ketika kita tadi ingin memilih pemimpin. Jangan sekedar melihat, oh dia selalu pakai peci, rajin pergi sholat. Belum tentu dia kuat. Atau sebaliknya, dia bagus dalam manajemen, tapi belum tentu dia amanah. Ya, maka sekali lagi, ketika kita membangun tim, simple. Rekrutlah orang yang paling kita percaya dan mereka memiliki kemampuan. Dan inilah dilakukan Rasulullah SAW di 5 tahun pertama dakwah di fase awal Makkah. Ya. Nabi merekrut orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan, ya, seperti Abu Bakar. Dan yang kedua adalah orang yang paling dipercaya, seperti istrinya sendiri Khadijah, yang Ali bin Abi Thalib, Zaid eh, bin Harithah. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang kemudian paling dipercaya Rasulullah SAW. Ya, makanya kemudian Islam itu akhirnya berkembang.
Kemudian pelajaran juga di sini bahwa standar tertinggi profesionalisme bukanlah sekedar deretan gelar, melainkan kapasitas untuk menjadi solusi di saat situasi terdesak dan komitmen untuk tetap setia pada amanah saat tak ada mata yang mengawasi. Jadi inilah yang kita sebut sebagai orang yang akan menjadi penyangga peradaban. Nah, jadi kita harus apa namanya, mengupgrade kapasitas kita ya dari sisi tadi kekuatan ya harus expert dalam bidang yang kita tekuni saat ini. Dan yang kedua adalah jaga reputasi kita dengan melaksanakan amanah yang telah diberi kepada kita. Insya Allah kalau kita mengerjakan ini, kita akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alhamdulillah, doa Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi masalah, dia ingin mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya berupa makan dan minum, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia mendapatkan pekerjaan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan masalah Nabi Musa yang lainnya? Tentang ingin memiliki rumah dan juga pasangan, terutama masalah keamanan. Sekarang bisa belum aman nih. Dia masih ada menghantui dikejar-kejar tentang Firaun. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di esok hari. Demikian, saya kembalikan ke moderator.